Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada manajemen ASKO telah mempertemukan saya, Ide, dengan pasukan ASKO yang membanggakan ini. Dan Ide melinggih 5 tahun lalu. Latar belakang Ide, slide. Nah, latar belakang Ide, kebetulan Ide seorang pelayan juga, seorang profesional seperti kalian. Ide seorang dokter mengambil keahlian di bidang penyakit dalam. Nah, acara kita hari ini bertajuk Dharma Santi Nyepi. Di planet kita, planet bumi ini ada dikatakan 13.000 agama, kepercayaan, kebudayaan, dan cara menyembah Tuhan. Kebanyakan agama-agama tersebut menyambut tahun barunya dengan dentuman mercon, dentuman musik, dan pesta yang besar. Tetapi kami di Bali agak unik, karena menyambut tahun baru Saka dengan menyepi, merenung di rumah, melakukan 4 pertapaan, yaitu tidak keluar rumah, tidak menyalakan api, tidak bekerja, dan tidak mencari hiburan. Dan ini unik, mungkin di planet ini hanya di Bali yang melakukan seperti itu. Nah, tajuk kita, slide. Tajuk kita hari ini adalah Dharma Santi Nyepi. Ya. Dalam nyepi, kita melakukan perenungan. Karena dalam perenunganlah Pak Dharma dan Bu Santi bertemu. Dharma Santi, Pak Dharma dan Bu Santi. Dharma adalah perjuangan kita menunaikan kewajiban dalam hidup. Dan Santi adalah rasa damai, rasa bersyukur karena kita mencapai sesuatu. Nah, Dharma dan Santi inilah yang membedakan kita dengan robot, dengan mesin atau humanoid. Karena robot hanya bisa bekerja, tidak bisa mensyukuri, berbahagia dengan pencapaian kita. Dan tanpa Santi juga, Anda semua bisa berubah perangai menjadi koruptor. Karena tidak ada rasa bersyukur, selalu haus, lapar, dan selalu kekurangan. Nah, pada hari ini kita mengisi acara dengan Dharma Santi Nyepi. Karena mode kehidupan di zaman sekarang adalah mode dalam keadaan bertempur, bersaing, dan bertarung. Nah, lawan kita bukanlah medan tempur yang dalam perang pasukan berhadapan dengan pasukan, tidak begitu. Tetapi medan tempur kita bertarung melawan cicilan bank, pinjol, judol, dan banyak godaan. Ya, kalau laki-laki biasanya godaan yang paling banyak itu wanita, ya kan? Tapi kalau perempuan lebih banyak lagi godaannya. Shopee, Tokopedia, TikTok, lain-lain itu sangat menggoda. Ya, sehingga dalam pertempuran ini, dalam kehadiran Dharma dan Santi, Pak Dharma dan Bu Santi, kita bertempur mencapai sesuatu yang kita sebut dengan kesuksesan. Nah, di Bali beginilah situasinya. Jadi parah mek, lacur kedekina dan sugih leyakina begitu ya. Makanya untuk keluar dari situasi seperti ini, kita harus mempunyai energi yang besar untuk memenangkan pertarungan menjadi orang yang sukses. Dan energi terbesar adalah dari balas dendam. Ya, slide. Nah, ini dia. Balas dendam yang terbaik adalah menjadikan dirimu sukses. Ya, semua orang bercita-cita ingin menjadikan dirinya sukses. Tetapi dalam kehidupan, sukses tidak hanya karena kerja keras. Tetapi ada hal lain, 50% sahamnya adalah
nasib baik dan keberuntungan. Nah, inilah yang nanti Ida berikan kepada kalian. Satu, bagaimana membuat nasib baik. Yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, anti stres, jujur, dan beraura yang bagus. Nanti kita akan praktek di akhir sesi 30 menit ini. Nah, dalam pertempuran itu kita memerlukan suatu tuntunan dari semesta. Tidak hanya bekerja keras, tetapi tuntunan semesta itu yang kita sebut dengan keberuntungan, nasib baik mesti hadir dalam perjuangan kita. Slide. Nah, orang bekerja hanya karena dua hal ini untuk mencari sukses, yaitu bekerja efisien, efektif sesuai SOP, dan yang terakhir ada restu semesta, nasib baik dan keberuntungan. Slide. Nah, 5.000 tahun yang lalu di daratan India ada perang Baratayuda, di mana Arjuna sebagai Pandawa berperang dan mendapatkan kereta tempur dan kusir yang hebat bernama Sri Krishna. Dan kisah inilah yang disarikan dalam kitab suci Bhagavad Gita, dan saya akan nyanyikan salah satunya. Yatra Yogeswara Krishna, Yatra Parto Danurdara, Tatra Sri Wijaya Butir, Dhruva Nitir Matir Mama. Dimanapun ada Krishna, penguasa semesta, dan dimanapun ada Arjuna sang pemanah, di sana pasti ada kemenangan, kebenaran dan kesejahteraan. Nah, pegang ini ya. Jadi ini sloka yang manis sekali dari Bhagavad Gita, bab 18, sloka 78, bahwa slide. Nah, di sini Krishna adalah perwakilan dari semesta, Tuhan, atau apalah, leluhur atau restu semesta lah dikatakan begitu. Kemudian Arjuna adalah kita-kita ini. Kita-kita ini petarung kehidupan, pencari rupiah, yang mewakili manusia yang sedang berjuang. Kemudian ada kemenangan, ya seperti saya katakan tadi bahwa kesuksesan tidak hanya karena kerja keras, tapi ada nasib baik dan restu semesta. Secara psikologis, ketika Anda mempunyai tuntunan, mempunyai restu dari semesta, restu dari Krishna, maka kehadiran Krishna sebagai kusir memberikan ketenangan dan fokus, dan Anda menjadi tidak terkalahkan. Slide. Nah, cara bekerja yang efisien dan efektif yaitu meningkatkan skill dan meningkatkan relasi, teamwork, kejujuran, hormat pada atasan, dan sebagainya. Slide. Nah, ini dia cara bernasib baik, ya. Jadi Anda dilahirkan tidak mendapatkan karma yang kaku, tapi karma bisa diubah, nasib bisa diubah dengan usaha, yaitu menjaga kesucian, melakukan kebajikan dan kejujuran, dan sering melukat, ya. Saudara, anak-anak saya orang Bali, silahkan ke pantai, ke Beji, ke Tirtempul, silahkan. Dengan melukat, maka energi negatif yang menempel akan dihanyutkan sedikit demi sedikit, dan kita kembali segar secara fisik dan mental. Nah, ini yang penting nomor 2. Restu ayah ibu dalam kurung sejati sama dengan restu semesta atau nasib baik. Nah, sebelum berangkat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari, penting kita mendapatkan restu ayah dan ibu kita. Ya, jadi mau berangkat kerja, misalnya minta izin atau salim atau begitu. Nah, coba sekarang bayangkan, bapak kita mempunyai bapak, ibu, kakek, nenek, kumpi, buyut ke atas, terus menerus sampai ujungnya adalah ayah sejati. Kemudian ibu kita mempunyai ayah ibu,
kakek nenek, kumpi, buyut juga terus naik ke atas sampai kawitan, sampai di atasnya menjadi ibu sejati. Nah, sampai di ujungnya adalah ayah dan ibu sejati. Ayah dan ibu sejati ini adalah diwujudkan dalam bentuk ayah angkasa dan ibu pertiwi. Nah, jika Anda sudah mendapatkan restu dari ayah angkasa dan ibu pertiwi, ayah dan ibu sejati, kesuksesan, nasib baik ada di genggaman Anda dan tidak akan terkalahkan. Ya, yang terakhir, aura, vibes yang baik dan ceria, tangguh, anti stres. Nah, ini nanti di akhir sesi kita akan praktekkan. Ini memerlukan suatu tuntunan, suatu teknik sederhana dan segera ada hasilnya. Slide. Nah, ini adalah teknik yang sederhana. Teknik pernapasan ini, pranayama ini diturunkan 10.000 tahun yang lalu di pegunungan Himalaya oleh Adi Sankara Yogi Siwa sendiri, dan entah bagaimana teknik ini sudah bocor di media sosial sekarang ini, dan teknik ini digunakan oleh banyak institusi militer. Navy SEALs di Amerika mengadopsi teknik ini karena tentara yang sedang berperang harus masuk tidur dalam beberapa menit, memerlukan istirahat. Dan ketika teknik ini dilakukan, cepat bisa masuk tidur. Dan ini adalah mode restorasi tubuh kita. Tadi ada mode bertempur, dan ini adalah mode restorasi atau mode pemulihan badan. Gampang sekali, tarik napas 4 detik, tahan napas 7 detik, dan lepas napas 8 detik. Ini disebut dengan metode 4-7-8. Lakukan, hasilnya instan dalam beberapa menit. Dan jika Anda mampu melakukan 21 kali setiap hari, perlahan tapi pasti jejak DNA Anda akan berubah. Nasib Anda akan berubah. Keinginan-keinginan terpendam dalam hati, cita-cita segera diwujudkan oleh semesta ini. Hanya dengan metode yang gampang, metode napas 4-7-8. Slide. Nah, ini dia tujuan dari pertemuan ini, yaitu kita bisa bekerja dengan cara terbaik, bernasib baik, aura yang baik, kemudian penjualan meningkat, laba meningkat, penghasilan meningkat, dan karir Anda akan meningkat. Slide. Nah, 68% menurut penelitian kaum Gen Z di Indonesia ternyata pura-pura kaya atau flexing yang hebat, tetapi rekeningnya mengering. Ya, rekeningnya kering tapi flexingnya hebat. Nah, 68% ini adalah tipe kita kebanyakan. Makanya mulai insaf, karena rekening, di dalam rekening yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Benar ya? Mens sana in corpore sano. Kalau dulu diartikan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi sekarang nggak berubah. Di dalam rekening yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Nah, oke. Teman-teman, adik-adik yang Bali ya, mari kita praktekkan. Ini adalah restu semesta. Ini bukan hanya wacana ide, tetapi inilah transformasi Anda. Ketika Anda mempraktekkan metode sederhana ini, semesta akan merespon dengan nasib Anda lebih baik, lebih sehat, lebih tangguh, lebih ceria, lebih energik. Ya. Mari kita praktekkan ya. Yang pertama, kita memohon restu kepada
ibu ayah sejati. Ayah angkasa itu ibu pertiwi ya. Angkat tangannya. Ya, semua. Ya, ini bisa dilakukan oleh semua orang ya. Sudah? Taruh di jantung sebelah kiri. Jantung. Ya. Ya, sudah. Sekarang coba hening sebentar. Coba hening sebentar, dengarkan kata-kata ide dan ini akan menginstal di dalam benak Anda. Ya. Siap? Hening sebentar. Tarik napas. Ayah angkasa, Ibu Pertiwi, saya mohon penjualan saya naik hari ini. Ya, itu yang pertama boleh. Yang kedua, ayo lagi. Tarik napas. Ayah angkasa, Ibu Pertiwi, saya mohon bapak saya yang sakit segera disehatkan. Ya, itu contoh juga ya, bisa digunakan seperti itu. Ya. Jadi dengan doa yang sederhana ini akan menyambungkan kita kepada langit dan bumi. Jadi seperti yang Ida katakan tadi, ketika langit dan bumi sudah merestui, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Ya. Nah, ini praktek yang kedua. Bukan ini ya, slide mundur. Nah, ini dia. Nah, ini yang Ida bilang tadi, napas purba 478. Coba Anda googling nanti ya, metode ini banyak dibahas, 478 ini. Ya, Ida tidak sempat menjelaskan secara detail di sini, tapi percayalah bahwa dengan metode napas yang sederhana ini, hidup Anda akan berubah. Ya, mari kita praktekkan, ayo. Ya, nanti napas ini, tarik napasnya selama 4 detik atau 4 hitungan. Nanti Ida yang hitung. Kemudian tahan selama 7 detik atau 7 hitungan. Dan lepas selama 8 detik atau 8 hitungan. Ya. Lakukan ketika dalam keadaan stres, dalam keadaan panik, lakukan ini. Ya. Atau ketika Anda menginginkan sesuatu. Anda menginginkan suatu motor baru gitu misalnya, apa motor keluaran baru atau iPhone 18 misalnya yang belum keluar. Ya, bayangkan sambil melakukan ini. Ya, yakinlah. Ya, nanti akan terjadi. Ya, oke, kita mulai ya. Ini kayak sekarang. Coba. Napas panjang dulu, lepas 2 kali, tarik, lepas, tarik, lepas ya. Ayo mulai, tarik 4 detingan. 1, 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, itu gampangnya begitu. Nanti di rumah perdalam lagi, rajinkan lagi, dan siapkan cita-cita Anda. Nanti ketika Anda sukses, ingat sama Ida. Oh, Ida dulu memberikan resep ini. Ya, kita ulang lagi sekali. Siap? Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sederhana. Tetapi lihat. Nanti googling ya. Nanti lihat di sana. Bagaimana sih metode napas yang sederhana ini bisa mengubah hidup Anda. Ya. Jadi Ida sangat senang bisa hadir di sini. Ya. Diawali dengan Nanti pengaturan kalau Anda napas sukses, terlebih dahulu, tetap pasti rendah kita bakal hati. lebih tenang. Karena Kita nggak bakal grogi. hidup Ya, itu adalah kita nggak bakal suatu pelajaran. lebih tenang. Nah, yang membedakan kehidupan dengan pelajaran kita di sekolah dulu adalah kalau kehidupan ada ujian dulu, baru kita belajar. Tapi kalau di sekolah, kita belajar dulu, baru ujian. Ya. Nah, dengan yang Ida berikan tadi, metode pernapasan dan memohon itu kepada langit dan bumi, semoga ujiannya diperingan, semoga dilancarkan,
dan semua kalian menjadi orang yang sukses dan sehat. Mas Tengkare. Oke, itu mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Pandita. Kemudian, baik teman-teman, semoga kedamaian yang kita rasakan tadi bisa membawakan ketenangan dalam setiap kebutuhan operasional kita ke depannya. Oke, dan semoga kemenangan itu atas diri kita sendiri bisa terus kita pertahankan. Oke, kalau barusan kita sudah merasakan yang tenang dan reflektif,